Bagaimana proses penciptaan lagu Sobat ini. Nanti kita lanjutin setelah yang satu ini. Sebenarnya lagu ini inspirasinya ada salah satu lagu judulnya Another Day dari Dream Theater. Jadi nada yang saya dapatin adalah ketika saya mainin dari chord yang ini, Gis minor 7. Terus akhirnya dari main-main ini nada ketujuhnya ya berarti ya. Sobat, itu tadi cerita tentang latar belakang Sobat, lagu Sobat tercetus, lagu Sobat terinspirasi, lagu Sobat terilhami dari apa. Ketemu lagi sama saya di Official View Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang behind the creation dari karya-karya saya, baik di album Padi maupun album penyanyi lain maupun lagu-lagu yang saya ciptakan untuk artis penyanyi lain. Nah, bagaimana proses penciptaan lagu Sobat ini? Nanti kita lanjutin setelah yang satu ini. Nah, ngomongin tentang lagu Sobat ini, kalau kalian mau pengen tahu, sebenarnya lagu ini inspirasinya ada salah satu lagu judulnya Another Day dari Dream Theater. Waktu itu saya sempat ngepost, saya main gitar lead lagu ini. Lagu ini menjadi inspirasi dari lagu Sobat. Ada yang nanya di bagian mananya ya, dan saya nggak bisa kasih jawaban. Nah, di sini saya mau cerita di bagian mana saya terinspirasi sama lagu Dream Theater ini. Lagunya intronya kan seperti ini. Intronya kan pakai gitar akustik ya. Kan gitu intronya. Tapi saya pas lagi main-main ini, saya main-mainnya gini. Terus coba lagi saya. Sobat, aku sungguh tak mengerti semua ini bisa terjadi. Jadi dari nada ini, dari nada yang kan begini sebenarnya. Akhirnya karena saya nyoba-nyoba. Terus akhirnya ketemu nada. Sobat, aku sungguh tak mengerti. Jadi nada yang saya dapatin adalah ketika saya mainin dari chord yang ini, Gis minor 7. Terus akhirnya dari main-main ini nada ketujuhnya ya berarti ya. Sobat, aku sungguh tak mengerti semua ini bisa terjadi. Setelah perkenalan itu aku terhanyut, aku sebenar-benarnya tak kuasa. Seterusnya begitu, dan akhirnya lagu ini terbentuk strukturnya dan sampai akhirnya ke refnya. Oh sobat, maafkan aku mencintainya, aku tak bermaksud. Begitu. Terus karena disesuaikan dengan karakter vokalnya Fadli, dari range vokalnya Fadli, akhirnya kita naikkan ke sini. Sebab aku sungguh tak mengerti semua ini bisa terjadi.
Tapi awalnya begitu. Jadi karena begitu akhirnya lagu ini kita buat, terus pas suatu ketika saya bawain ini di depan teman-teman, waktu itu saya main-main aja. Terus Rindra komentar, wah lagunya asik ini, yuk. Ya udah, yuk kita buatin. Nah, karena besoknya dari ngumpul-ngumpul itu, waktu itu aku ingat banget waktu itu ngumpul-ngumpulnya di rumah Yoyo. Besoknya saya itu harus balik ke Jakarta, harus pergi ke Jakarta, ya masih dalam urusan nawarin demo rekaman sama masih jadi krunya Andra waktu itu. Ya udah, saya berangkat. Ntar saya rekam aja di Jakarta, terus selalu aku kirim kasetnya. Waktu itu kan masih kaset. Jadi di Jakarta itu saya tinggal di bengkel mobil. Terus di kantornya itu ada tape karaoke gitu, ada mic-nya, ada kabelnya, terus habis itu bisa ngerekam pakai kaset. Nah, saya tarik kabel panjang, kabel mic-nya, saya taruh di kamar mandi karena kamar mandinya kan di sebelah. Terus di situ saya main di kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Kan di kamar mandi kan ada suara gemanya, ada reverb-nya kalau kita bahasa ininya, ada reverb-nya, ada delay-nya, itu enak. Jadi ketika direkam suaranya jelas, clear. Terus aku rekam di situ, aku nyanyi. Sobat, aku sungguh tak mengerti, semua ini bisa terjadi. Setelah itu aku rekam, aku tulis liriknya, terus aku kirim, aku paketin ke Surabaya, diterima sama teman-teman di Surabaya, terus mereka latihan terus lagu itu. Begitu. Jadi itulah inspirasi bagaimana lagu itu bisa jadi, sampai uniknya ya, sampai lagu itu, bagaimana lagu itu direkam di kamar mandi dan akhirnya bisa jadi hit single juga. Semua nggak pernah tahu, it's matter of time aja bagaimana lagu itu bisa berproses seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Nah, ngomongin tentang lagu ini sebenarnya berlirik yang agak sedikit berbeda pada saat itu juga karena judulnya aja Sobat. Mungkin orang kalau lihat ataupun baca judulnya pasti akan mikir, oh ini lagu tentang persahabatan, tentang pertemanan, tentang friendship, tentang solidaritas teman. Ternyata enggak. Ternyata lagu ini ceritanya tentang seseorang yang akhirnya tanpa sengaja dia akhirnya suka sama pacar temennya, terus mau nggak mau dia akhirnya harus ngomong ke ke temannya ini, ke sahabatnya ini, ke sobatnya ini, perasaannya dia sama pacarnya itu. Jadi dia nggak sengaja, dia tiba-tiba aja klik, tiba-tiba, waduh kalau bahasanya kan gitu kan, tiba-tiba klik, nyambung, terus akhirnya jadian. Nah itu yang dia juga nggak mau sebenarnya, tapi dua-dua akhirnya sama-sama suka gimana, dan rasa penyesalan itulah yang kita mau pengen tonjolin di lagu ini. Dan memang diawali dengan lirik yang sangat sangat simpel sebenarnya. Bagaimana si seorang cowok ini, dia ngerasa bahwa dia nggak ngerti kok kenapa ini bisa terjadi gini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba dia suka sama si cewek ini, dan si cewek juga suka, dan si cowoknya yang asli itu ya bukan karena mereka mau sengaja untuk nyelingkuhin kalau ini, tapi ini kan karena sesuatu yang tiba-tiba aja connect dan terjadi. Ya udah, itu aja yang mau kita sampaikan, sampai akhirnya penyesalan ini si cowok ini. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Jadi sorry banget, gue harus suka sama dia. Gue nggak minta ini jadi, tapi it happen. Nah itu sih ceritanya. Nah jadi saya pikir kenapa lagu ini juga akhirnya jadi dibilang orang fenomenal ya, karena memang pada saat itu lirik-lirik seperti ini kurang begitu rame, kurang begitu tren pada saat itu. Terus aku juga mencoba untuk mengungkapkannya juga nggak terlalu lugas,
tapi jelas, terstruktur. Karena itu memang yang aku cari. Ada beberapa kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang memang bukan pada umumnya. Seperti aku mengibaratkan atau memetamorfosiskan kata menjadi sebuah arti yang berbeda dari kata itu ya. Ya mungkin itu yang agak sedikit berbeda ya. Seperti aku bilang kembang sebagai kembang yang kau pilih itu ya memang seperti cewek yang ditaksir, yang dijadiin gitu. Terus namun hatinya mengisyaratkan rasa, kayak ada vibe yang sama gitu. Ingin memetik merangkai menjadikan ikatan abadi. Jadi dari kembang itu ingin diambil, habis itu dijadikan ikatan yang abadi ya, pengen dijadiin jadi istrinya, pengen dikawinin gitu. Ikatan abadi kan nggak putus gitu. Nah itu sih. Jadi proses itu akhirnya mungkin banyak orang yang akhirnya menyukai itu, apalagi dengan judul dan ceritanya mungkin nggak nyambung karena sobat, tapi ya nyambung aja karena kan di sini ada ada ungkapan terhadap sahabatnya, terhadap temannya, terhadap sohibnya, terhadap sobatnya itu tadi. Akhirnya banyak yang merasa relate dengan dirinya dan akhirnya lagu ini banyak disukai oleh orang. Nah itu tadi cerita tentang latar belakang sobat, lagu sobat tercetus, lagu sobat terinspirasi, lagu sobat terilhami dari apa, terus bagaimana kita menyebut nama penggemar kita menjadi sobat padi ya karena lagu sobat ini. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton official PU channel di Behind the Creation. Thank you, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share official PU channel. See you.